Oke teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi dengan gue Agung Tao. Dan hari ini adalah hari Senin dan traffic cukup padat ya. Jadi begini gue akan buat berbincang-bincang dengan teman-teman atau diskusi lah. Ini opini-opini pribadi gitu kan ya, untuk mengisi pagi saat berangkat bekerja gitu. Nah, topik yang pengen gue bahas kali ini adalah mengapa orang-orang gitu kan, atau ya kebanyakan orang pada saat ini lebih mementingkan gengsi gitu kan dibandingkan value atau nilai hidup yang melekat pada dirinya gitu kan. Gue banyak teman gitu kan, dia tuh hasil dari gaji atau pendapatan yang dia hasilkan banyak yang dia gunakan untuk hal-hal benda-benda gaya, untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup atau untuk memenuhi gengsi gitu kan. Nah, padahal uang yang dia dapatkan dari hasil gaji atau pendapatannya itu kecil gitu, cenderung kecil gitu kan, cenderung belum bisa memenuhi gengsi itu gitu kan, kebutuhan gengsi itu, karena dia berpikir FOMO atau ya hanya ikut-ikutan saja pada dasarnya gitu kan. Fungsi dan manfaat dari benda tersebut tidak terlalu dibutuhkan pada saat itu gitu kan. Ya, hal ini menimbulkan gengsi yang berlebihan dan ini sangat gak baik gitu kan buat ekonomi dirinya, buat masa depan dia gitu kan. Ini sangat gak baik. Meskipun pada dasarnya gengsi itu emang cukup penting. Coba deh teman-teman pikirkan, ketika kita mau ketemu klien, ketika kita menggunakan jam atau mungkin mobil yang bagus, dan hal itu bisa dipandang lebih oleh klien, maka itu hal bagus. Maka klien akan mungkin lebih percaya diri terhadap kita, bahwa kita dapat dipercaya gitu kan, untuk pengerjakan proyeknya gitu kan. Nah, itu cukup bagus gitu kan, dan itu gak perlu beli sebenarnya. Kalau misalkan kita mau ketemu klien membutuhkan mobil bagus dengan Ferrari atau Alphard gitu kan, ya kita cukup sewa untuk hari itu aja gitu kan, gak perlu membeli mobilnya gitu kan, jika kita belum mampu atau pasti pas-pasan gitu kan, begitu. Nah, pertanyaannya, mengapa gengsi berlebihan ini banyak dilakukan oleh teman-teman kita gitu kan, oleh orang-orang gitu kan? Karena mereka ingin diakui lebih gitu kan, mereka ingin dihormati secara lebih, dan hal itu menurut gua gak make sense. Cuman kalau misalkan mau dihormati doang, paling ya untuk hanya jangka waktu beberapa lama saja gitu kan, nggak untuk selamanya. Mungkin nanti kita akan ketahuan bahwa wah, dia mah ternyata memaksakan diri untuk membeli itu gitu kan. Nanti juga bakal orang-orang yang tahu sebenarnya ilfil juga jadi gak menghormati juga ujung-ujungnya gitu kan. Jadi untuk dihormati itu nggak selalu harus dari barang yang kita punya gitu kan. Lebih baik meningkatkan skill kita atau meningkatkan kinerja otak atau value dari diri kita itu kan. Makanya kalau ada uang gaji gitu kan, lebih baik digunakan untuk investasi diri atau investasi barang. Nah, sebenarnya beli barang dari hasil gaji juga boleh gitu kan, cuman ya barang-barangnya harus bernilai gitu kan, atau bersifat aset gitu kan. Maksudnya gimana? Bernilai itu ya emang manfaatnya memang ada gitu kan, dan kebetulan itu barangnya bisa
meningkatkan gaya hidup juga gitu kan. Jadi dua-duanya dapat, manfaat dapat, gengsi dapat, nah itu boleh gitu kan. Dan jika uangnya mencukupi. Dan ada satu lagi yaitu aset yang bisa kita gunakan kembali untuk menghasilkan uang. Misalnya kita gaji nih, kita nyicil mobil gitu kan. Padahal uang kita kalau misalkan nyicil mobil pas-pasan, tapi kalau misalkan mobil itu kita gunakan untuk disewakan kembali atau kita gunakan untuk nge-grab misalkan, nah itu juga bagus gitu kan. Bisa menghasilkan uang dari aset yang kita beli. Jadi hal itu tidak sia-sia, ngerti gak sih? Nah itu boleh dan itu bagus gitu kan. Nah dan itu juga yang gue lakukan terhadap gaji gue terhadap gaji gue terhadap pembelian barang. Jadi gue belikan terhadap aset-aset yang bisa bernilai atau bisa dijual kembali gitu kan. Nah itu satu gitu kan. Nah ada itu dua berarti ya. Yang pertama memang manfaat dan gengsinya kebetulan barengan gitu kan. Nah kalau misalkan contoh itu ya mungkin gue bisa bilang handphone misalkan ya, namun handphone juga misalkan handphone iPhone gitu kan. Beli iPhone karena kameranya bagus gitu kan. Terus koneksinya manajemen dari RAM-nya bagus gitu kan, sehingga kita menggunakannya untuk bekerja tidak menghambat gitu kan. Dan kamera yang dari iPhone ya karena bagus bisa kita gunakan untuk konten. Nah itu gak apa-apa sebenarnya, masih dalam batas wajar gitu kan. Cuman gue harus tekankan lagi, jangan sampai melewati garis batas uang yang kita punya, karena hal itu bisa membuat kita ngutang gitu kan. Dan itu gak bagus. Kita gali lubang tutup lubang gitu ya. Itu gak baik gitu kan buat kesehatan finansial kita. Nah gitu. Terus apalagi? Nah bagaimana sih kalau kita bisa mengatasi hal ini, khususnya anak muda nih gitu kan. Karena ya kita itu kalau misalkan gak mengikuti gengsi ya, dan kebetulan umur gue juga masih 23 gitu kan. Dan bagaimana gue mengatasi hal itu ya, gue sadar diri aja gitu. Sadar diri bahwa ya beli barang yang secukupnya aja deh gitu kan, yang manfaatnya memang benar-benar berguna gitu kan. Gak gue segala check out gitu kan di marketplace. Wah gue tandain ini atau gue wishlist ini wishlist itu, dan ketika pas bagian gue bayar pay letter gitu kan. Nah itu jangan gitu kan. Jadi kita harus sadar diri bahwa untuk dihormati oleh orang lain tidak perlu dari barang yang kita gunakan gitu kan. Tidak perlu update banget lah. Kalau misalkan handphone lo masih bisa digunakan dan masih aman, misalnya dari iPhone 10 gitu kan, iPhone 10 sekarang udah mau ada iPhone 15. Nah ya kalau misalkan iPhone 10 masih bagus ya go ahead gunakan itu terus gitu kan. Sekarang juga teman gue yang pakai iPhone 6 masih oke kok, masih aman untuk dipakai sehari-hari. Kan udah 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, sampai sekarang masih bagus. Nah gitu. Bukan berarti beli iPhone yang mahal itu jelek juga gitu kan. Karena pandangan gue terhadap iPhone, beli lebih mahal karena dia awet gitu kan. Buktinya iPhone 6 yang punya temen gue itu masih sangat bagus loh, masih oke gitu kan, masih cepat kenceng. Jadi uangnya lebih baik kita tingkatkan skill. Nah gue sendiri untuk bisa membatasi hal-hal itu, gue suka mencatat keuangan ya, atau budgeting gitu kan. Meskipun pengeluaran gue banyak dipakai buat bayar aset, namun gua pengen selalu tercatat gitu kan pengeluaran gua dan pemasukan gua gitu kan dari hasil aset itu. Nah jangan lupa catat kan. Gua biasa di aplikasi kan, misalnya contohnya Money Lover gitu kan. Money Lover itu ya aplikasi yang memang buat budgeting gitu kan. Meskipun pemasukan atau pengeluaran kita gak terlalu gede-gede amat gitu kan,
tapi penting kita mencatat keuangan itu gitu kan, karena untuk bisa mengevaluasi keuangan bulan depannya lagi nih, misalkan uang kita habis buat apa nih gitu kan, kok gajian udah habis lagi gitu kan. Nah kita bisa lihat atau evaluasi di bulan sebelumnya gitu kan, duitnya dipakai buat apa sih. Kadang-kadang kan kita suka lupa, kadang-kadang kita beli ini beli itu terus kita lupa gitu kan. Nah dengan budgeting itu gue bisa tahu duit gue dipakai buat apa aja gitu kan bulan tersebut, dan gue bakal evaluasi untuk bulan berikutnya gitu. Tulis aja gitu kan, setiap hari makan dengan apa, misalkan makan 10.000, 15.000, tulis aja gitu kan. Meskipun parkir 2.000, gue suka tulis gitu kan, gitu suka tulis gue. Kalau 1.000 2.000 kadang inget kadang enggak ya kalau ingat ya gue tulis, kalau enggak ya enggak. Kalau 1.000 2.000 temu, tapi kalau misalkan uangnya 5.000 ke atas gue selalu ingat tuh, makan 5.000 gorengan misalkan, ya udah gue tulis gitu kan. Emang agak ribet sih, cuman ya enggak terlalu ribet kok. Misalkan gue bayar tol gitu kan bayar tol sering tuh ke tol. Nah gue biasanya bayarnya itu atau buat tulis di budgeting itu ketika pas gue beli tol di Alfa gitu kan. Gue misalkan beli tol itu 50.000, ya udah gitu kan, gue tulis di budgetingnya pengeluaran 50.000 untuk e-tol gitu. Nah gitu ya, begitu aja video dari gue, semoga bermanfaat gitu kan, karena kalau terlalu panjang gak enak juga nontonnya. Gue Agung Tau, dan jangan gengsi ya, apalagi kalau masih muda, beli barang secukupnya, sewajarnya, jangan terlalu terbawa oleh orang lain gitu kan. Dan ketemu lagi di video gue selanjutnya.